Banyak hal yang kita takutkan dalam hidup. Mulai dari takut dimarahin guru, takut kena hukuman, takut tersangkut masalah, sampai takut kehilangan orang yang kita percaya, takut akan diri kita sendiri, dan pada akhirnya takut menghadapi kenyataan. Kini ketakutan terbesar kita mungkin adalah takut untuk hidup. Izinkan gue bercerita sedikit untuk terakhir kalinya. Masuk SMA, gue mungkin salah satu orang yang paling jelas mau kemana dan mau berbuat apa. Gue punya tekad, misi, keberanian untuk menjajakan kaki di dunia nyata. Setidaknya itu yang gue kira. Bahkan jujur, sejak pertama kali gue menginjakan kaki di SMA, gue sangat menantikan hari ini. Wisuda. Makanya awal-awal masuk, sebelum semua kejenuhan muncul, semua tugas yang dikasih guru dan ujian di IPA, meskipun kadang-kadang melelahkan, gue telan. Bagi gue, tujuan gue SMA hanya demi gue sah masuk kuliah. Hanya tiket tol. Orang pada bertanya, mau kuliah di mana emangnya? Dikala banyak orang yang masih bingung, jawaban gue pasti, Jerman, kedokteran. Orang biasanya bakal nanya lagi, kamu bukannya anak tunggal? Orang tua kamu memang berani ngirim anak jauh banget? Ada saudara di sana? Jawabannya, iya mereka berani dan gak ada saudara. Gue gak sabar masuk dunia nyata, apalagi belajar hal yang gue suka di tempat yang keren bersama orang-orang yang bikin gue kagum. Orang akan biasanya bilang, wah kamu berani ya. Selama beberapa tahun, gue mengamini hal itu, bahwa gue berani. Tapi, itu semua bullshit. Gue ternyata takut. Gue pikir gue berani untuk jadi lone runner, padahal sebenarnya ada alasan lebih fundamental di balik itu semua. Gue takut menjadi vulnerable di depan orang. Gue takut mempercayai orang karena takut menyakiti dan disakiti. Gue takut bahwa gue gak berani dan gue takut kehilangan kendali. Dan siapa yang menyadarkan gue? Kalian semua, khususnya yang di IPA, menyadarkan gue apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup. Bahwa kita butuh saat-saatnya orang lain untuk menyakiti kita, dan kita perlu belajar dari hasil kita menyakiti orang lain, supaya kita tahu bagaimana mengasihi dan mengenang apa adanya. Dikala gue pikir SMA bakal kering dan hanya kerja, gue ibarat dicemplungkan Tuhan ke dalam air dan api, supaya gue ngerti kekeringan seperti apa yang sebetulnya gue butuhkan. Gue dibuka mata sama Tuhan mengenai satu hal. Apa sih yang kita takutkan dari kehilangan kendali? Apa yang kita takutkan ketika kita memang tidak pernah memegang kendali? Ada satu hal yang menarik dari definisi manusia, debu tanah. Debu tanah. Debu tanah yang akan berterbangan dengan sedikit angin, debu tanah yang akan bisa menumbuhkan tunas yang tepat, dan yang terpenting, debu tanah yang waktu dihembuskan napas hidup Allah, menjadi serupa dengan Dia. Gue baru sadar bahwa kitalah serpihan itu, yang hanya bergerak ketika digerakkan, yang hanya berpengaruh ketika disatukan, yang mulia ketika dimuliakan. Kita itu debu tanah, yang tidak memegang kendali, sebab anginlah yang mengendalikan gerakannya. Kita itu debu tanah, yang hanya ketika dikumpulkan, baru bisa menjadi sesuatu yang berarti. Kita itu debu tanah, yang jika sudah keras harus dihancurkan, untuk dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Kita itu debu tanah, yang hanya dengan Allah, kita baru bisa menjadi manusia seutuhnya. Kelas-kelas kita bersama selama 2,5 tahun membentuk kita lebih daripada yang kita kira. Kita belajar untuk menyakiti dan dimaafkan, disakiti dan memaafkan. Kita belajar untuk kerja sesungguhnya dengan relasi yang lebih utuh dari sebelumnya. Kita belajar untuk berani. Kini kita ada di akhir 2,5 tahun itu atau 2,75 tahun yang dijalankan dengan berani. Di akhir keberanian yang sudah ditumpuk, gue malah menemukan diri gue takut akan masa depan. Gue menemukan diri gue berada di atas tumpukan keberanian itu dalam ketakutan. Akhir-akhir ini gue terjaga malam-malam, takut bagaimana gue akan menjalankan hidup ini setelah SMA di luar rutinitas, menghadapi dan tenggelam dalam ketidakpastian. Gue cukup yakin banyak dari lo juga ngerasa kayak gitu kan. Tingkat insomnia di antara kita kayaknya meningkat pesat. Bagaimana tidak? Mungkin ini yang dirasakan samurai yang kehilangan tuannya menjadi ronin. Yang dirasakan orang yang berpuluh tahun di penjara dan mendadak diberikan tiket kebebasan. Kebesaran dunia dan tanggung jawab yang menanti kita. Ruangan tanpa batas yang tak lagi terikat dinding-dinding SMA. Itu semua menakutkan.
Kalau melihat contoh-contoh ketakutan yang di awal, yang sudah gue sebutkan, semuanya diurutkan sebenarnya, sesuai urutan ini. Mulai dari ketakutan milik seorang budak, sampai menjadi ketakutan milik orang merdeka. Namun, kita adalah debu tanah sebelum kita menjadi manusia merdeka. Pada akhirnya kita perlu kembali menyerahkan Tuhan untuk membawa kita kemanapun dan dimanapun kita menjadi tanah yang baik. Kita kembali keluar dari rutinitas, agar kita kembali menyerahkan kendali yang kita pikir kita pegang erat kepada Dia yang sesungguhnya memegang kendali. Kita belajar untuk melepaskan masa lalu demi kembali dipegang Tuhan. Menginjakan kaki untuk hidup seperti orang merdeka, sebagai orang merdeka, tidak berarti kita semakin berani melakukan banyak hal. Gue percaya ada lebih banyak hal yang kita takuti di masa depan. Makanya kita takutnya sekarang, sadar atau nggak sadar. Namun, hidup itu butuh keberanian. Keberanian untuk takut. Itulah konsekuensi kemerdekaan. Kita bergerak lebih bebas. Dan semoga Tuhan yang selalu menjadi angin yang meniupkan kita, bukan dunia. Kita sudah berhasil belajar sedikit lebih berani selama SMA di dalam dinding-dinding kelas kita. Mari kita belajar untuk lebih berani di ruangan tanpa dinding. Mari belajar menyerah kepada angin yang tepat. Kita belajar lagi di ruangan tanpa dinding yang baru ini untuk terbentur agar terbentuk.